Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kali ini kita akan membahas secara khusus tentang Yudas Iskariot. Mari kita akan baca di dalam Matius pasal 27 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Ayat yang ketiga, pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusan kamu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci, lalu pergi ke situ dan menggantung diri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, salah satu kisah yang paling keji yang ada di Alkitab adalah pengkhianatan Yudas Iskariot. Kita tahu Yudas Iskariot adalah salah satu murid Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat sejarah, sekilas pada waktu itu, denarius Romawi adalah uang logam yang paling lazim digunakan pada zaman Yesus. Uang logam itu terbuat dari perak dan ada gambar kepala kaisar. Oleh karena itulah orang Yahudi tidak memperbolehkan untuk mempersembahkan uang tersebut dalam suatu kebaktian. Maka mereka menukar uang logam itu dengan uang perak. Nilai denarius itu upah sehari sebagai pekerja biasa kira-kira. Yudas mengkhianati Yesus dengan 30 perak, berarti upah sebulan saat itu. Yudas mengkhianati Yesus. Ya, kita akan mempelajari siapa sih Yudas ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Nama Yudas itu dalam bentuk bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibraninya artinya Yehuda, yaitu terpujilah Tuhan. Nama yang indah sebenarnya ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebenarnya ada sekitar 6 orang yang dicatat di dalam Alkitab yang bernama Yudas. Yang pertama adalah Yudas Iskariot. Yang kedua Yudas saudara tiri Yesus. Yudas anak Yakobus. Yudas dari Galilea. Yudas dari Damsik. Yudas seorang anggota jemaat Yerusalem yang terpandang yang diutus para rasul ke Antioquia. Bapak Ibu, nama Yudas yang ada di Alkitab yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi secara khusus pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Yudas Iskariot. Iskariot berasal dari istilah bahasa Latin yang namanya Sikarios, yang diaramkan menjadi Iskariaa, yang berarti pembunuh atau pembawa pedang. Iskariot berarti si pemegang gas, jika menunjukkan suatu profesi dia sebagai bendahara dalam Yohanes 12 ayat 6. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yudas Iskariot suatu tokoh yang pasti kita tahu kiprahnya, walaupun itu kiprah yang negatif tentunya ya Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, kita antipati dengan namanya Yudas gitu ya Bapak Ibu. Yudas, orang berpikir apakah Tuhan salah ya dalam memilih Yudas. Orang berpikir apakah Yudas memang terlahir untuk menjadi seorang pengkhianat gitu ya. Tapi saya rasa bukan. Tuhan punya rencana yang indah buat kita semuanya. Kadang manusia yang mulai tidak masuk dalam rencananya Tuhan. Yudas memang dipilih menjadi salah satu murid Tuhan Yesus.
Yudas tidak pernah mendengar Tuhan dengan sungguh-sungguh ternyata. Mungkin di benak Yudas saat itu, dia akan mempertemukan Yesus dengan imam-imam, dengan kepala bait Allah saat itu, dengan tua-tua di sana, dengan tujuan supaya Tuhan Yesus itu memproklamirkan seorang Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Mungkin seperti itu. Ternyata Yudas salah, Bapak Ibu Saudaraku. Yudas tidak menanggapi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Acap kali Tuhan Yesus itu selalu menegur Yudas, tetapi Yudas tidak mengindahkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak di antara orang Kristen antipati dengan nama Yudas tentunya ya. Kita tahu bahwa kalau orang tua memberikan nama anak, itu tidak mau dengan nama Yudas. Ada orang tua yang ekstrim gitu ya, memberikan nama yang unik, yang aneh-aneh kepada anak mereka, tetapi mereka tidak akan memberi nama Yudas. Mungkin mereka memberi nama Yehuda, padahal Yehuda dan Yudas itu artinya sama, terpujilah nama Tuhan. Nama Yudas membuat orang antipati, terkena dengan tidak setia, terkena dengan pengkhianatannya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sering menjadi Yudas-Yudas di akhir zaman. Kita sering mengkhianati Tuhan Yesus demi apapun motivasinya setiap pelayanan kita tentunya. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah, saat Anda menanggapi panggilan Tuhan, itu akan dikontraskan dengan berbagai persoalan kehidupan. Sehingga kita kadang memilih, itu terkadang berat memilih Yesus kah atau pekerjaan kita, atau kita memilih Yesus kah atau pasangan hidup kita yang kaya raya. Terkadang kita menukar kedudukan yang tinggi dengan kadang iman kita yang dikalahkan. Kita mulai meninggalkan iman kita. Kita mulai beralih demi posisi kita yang nyaman. Kita mulai mencari pasangan hidup yang kaya raya tetapi meninggalkan iman kita. Bukankah kita sama seperti Yudas? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yudas mengkhianati Yesus. Dan kita di akhir zaman tidak perlu menghakimi apakah Yudas itu ya masuk neraka atau masuk surga ya, atau Yudas itu dosanya terampuni atau tidak ya, karena dia kan mati menggantungkan diri, bunuh diri. Menurut adat Yahudi, bunuh diri adalah dosa yang sangat besar dan tidak terampuni. Sehingga kita mulai menghakimi, jangan-jangan Yudas ini masuk neraka kan gitu ya Bapak Ibu ya. Yang bisa menjawab adalah Tuhan, karena masuk surga, masuk neraka itu haknya Allah. Hak prerogatifnya Allah, haknya Allah. Kita tidak ada hak sama sekali menentukan mana surga, mana neraka ya Bapak Ibu. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Tugas kita adalah melayani. Maka kita harus berfokus kepada satu tujuan. Setiap pelayanan kita, setiap bentuk kasih kita kepada sesama, setiap pelayanan di gereja, pelayanan di tempat kerja, apakah fokusnya untuk Tuhan atau fokusnya untuk menjual Yesus? Kadangkala tanpa kita sadari, kita menjual Yesus demi jabatan, demi orang-orang yang lebih penting daripada Yesus. Kita salah kalau melakukan hal itu, karena keselamatan itu lebih penting daripada segalanya. Kita menukarkan hal-hal yang fana tentunya. Apapun motivasi kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita perlu merefleksikan diri. Apakah kita benar-benar murid yang sejati? Yudas bukan murid yang sejati. Yudas kurang tanggap dengan panggilan Tuhan. Maka kita sebagai anak Tuhan, biarlah setiap pelayanan kita landasi karena kita mencintai Tuhan dengan segenap hati. Biarlah apa yang kita kerjakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak mencari ketenaran, tidak mencari kekayaan untuk memuaskan diri, untuk kedagingan kita, tapi kita mencari kemuliaan Tuhan. Kita membuat segala pelayanan kita, itu kita tujukan hanya untuk mengenang
kematian, kebangkitan Allah, dan kita sebarkan ke seluruh orang bahwa Yesus adalah juru selamat dan Mesias yang tidak bisa tertukarkan oleh apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita merenungkan apakah hidup kita tidak jauh beda dengan namanya Yudas. Yudas masuk surga atau neraka itu bukan tanggung jawabnya kita. Tetapi tugas kita adalah melakukan kehendak Allah. Tugas kita adalah menjadi seorang anak Tuhan yang sejati, yang tidak pura-pura menjadi anak Tuhan, tidak pura-pura alim, tidak pura-pura baik di mata orang, tapi kita benar-benar tulus mengasihi Tuhan dan sesama. Pelajarilah hidup kita hari-hari ini. Apakah hidup Anda, hidup saya itu benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kalau memang kita mengasihi Tuhan, maka tebarkanlah kasih itu kepada sesama. Bagikanlah hartamu, bagikanlah kemampuanmu untuk menolong orang lain. Biarlah kasih Kristus itu mendominasi dalam hidup kita. Jangan jual Yesus demi hal-hal yang fana. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.